Profil pelajar Pancasila Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Gorontalo. R itu ada dua muatan karakter di dalam, yakni respect, peduli, termasuk hari ini adalah kepedulian terhadap lingkungan. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita menyaksikan Kabaret Project penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Gerah banget gak sih hari ini? Biasa, pemanasan global. Kayaknya kita harus bisa membuat inovasi penghijauan agar kita bisa menghirup udara yang lebih segar dan juga bisa kita jadikan bekal untuk masa depan. Seperti apa contohnya? Bagaimana kalau kita mencoba bertani? Kan pangan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Wah, boleh juga. Tapi bagaimana? Sekolah kita kan berada di pusat kota. Sudah tidak banyak lagi lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Kan sekarang ada inovasi hidroponik. Dengan memanfaatkan lahan yang sempit, tanah yang terbatas, kita bisa bertani dan menghasilkan bahan pangan yang dapat kita jual. Siapa tahu nantinya setelah kita lulus, pengalaman ini dapat kita jadikan sebagai gaya hidup berkelanjutan, misalnya dengan menjadi petani berdasi yang sukses dan dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri maupun di luar negeri. Bukan hanya itu saja, tapi yang lebih penting lagi, itu salah satu gerakan penghijauan. Kita dapat membantu memperbaiki kualitas udara di sekitarnya.
Kita juga dapat mengonsumsi tanaman yang lebih sehat dan bebas pestisida. Ini tentu baik bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menarik. Tapi hidroponik, apa sih hidroponik itu? Hidroponik? Apa sih hidroponik itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai yang sudah tertera di screen, hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekan pertumbuhan kebutuhan nutrisi tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya yang menggunakan media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada daerah-daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Nah, Tio, kira-kira ada berapa sih jenis-jenis hidroponik? Nah, Tara, walaupun menggunakan arti kata air, nyatanya ada berbagai macam teknik hidroponik yang tidak selalu menggunakan air sebagai media utamanya. Meskipun pada proses perkembangannya tetap memerlukan air sebagai penghantar nutrisi yang diperlukan. Kerikil, rockwool, kokpit, pasir, sekam, dan arang adalah beberapa media tanaman pengganti air yang dapat kamu gunakan dalam teknik menanam dengan metode hidroponik. Mari kita lihat di layar bersama-sama. Yang pertama ada sistem drip. Yang kedua ada sistem EBB dan flow, kemudian sistem NFT, kemudian sistem DWC, sistem wick, dan sistem aeroponik. Next. Nah, Tara, kenapa sih di perkotaan itu kita harus memerlukan lahan hidroponik? Sebenarnya hidroponik ini berdampak apa terhadap kehidupan di perkotaan? Nah, karena hidroponik ini memiliki banyak dampak terhadap kelangsungan kehidupan di perkotaan. Dampak hidroponik terhadap makhluk hidup, hidroponik menjadi salah satu organisme yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Bahan makanan itu didapatkan dari perubahan energi cahaya matahari kepada tumbuhan. Kemudian terhadap lingkungan, hidroponik tidak mencemari tanah dengan adanya pestisida, kemudian mengurangi polusi udara, bahkan mampu meningkatkan kadar oksigen di udara. Dan terhadap gaya hidup berkelanjutan, hidroponik menciptakan inovasi pertanian modern di lahan perkotaan, menciptakan kewirausahaan yang menjanjikan, dan membiasakan gaya hidup yang sehat. Next. Nah, Bapak Ibu, setelah mendapatkan ide ini, kemudian kita melakukan survei dan dari rata-rata responden warga SMA Negeri 1 Gorontalo terhadap keterterapan P5 di lingkungan SMA Negeri 1 Gorontalo menunjukkan grafik sebagai berikut. SMA Negeri 1 Gorontalo merupakan sekolah dengan lahan terbatas untuk melakukan penghijauan sebagai support oksigen di lingkungan sekitar. Next. Dari hasil survei selanjutnya, survei yang kedua, warga SMA Negeri 1 Gorontalo setuju bahwa pembudidayaan tanaman hidroponik menjadi sarana semua warga sekolah mendapatkan pengetahuan baru dalam melakukan penanaman pada kondisi lahan yang sempit. Nah, kemudian pembudidayaan tanaman hidroponik memiliki dampak positif di bidang ekonomi bagi warga sekolah. Warga sekolah merasa terbantukan dalam memperoleh sayur segar tanpa harus pergi ke pasar atau supermarket. Kemudian memiliki dampak gaya hidup sehat dan gaya hidup warga di perkotaan. Next. Selain itu, warga SMA Negeri 1 Gorontalo dapat melakukan penghijauan hidroponik karena lahan menanam yang tidak lagi tersedia.
Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan melalui proyek hidroponik. Yang pertama, berakhlak mulia terhadap alam karena melakukan penghijauan tanpa menggunakan pestisida. Kemudian kita juga belajar untuk bergotong royong dalam mengerjakan dari proses pembibitan hingga panen. Bukan hanya bekerja sama dengan sesama siswa, tetapi juga bekerja sama dengan guru, pelatih ahli, juga orang tua. Dari bergotong royong inilah akhirnya kita juga belajar untuk menerima keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu kan apa itu hidroponik? Terima kasih. Sampai jumpa di pagelaran proyek selanjutnya. Dadah. It's okay. Sini apa sih? Alif, begitu kamar begitu tanpa membeli akang air kita minta. Ayo. Air biasa. Air botol 2. Oke, 3. Itu mah bedoi. Kita bedoi. Kita mau titip Pak Bejo di sini ya. Guys, hari ini kita pembibitan buat hidroponik ya. Yuk, bentar aku siapin alat dan bahannya dulu. Arul, rockwool yang udah dipotong tadi nanti dibasahin ya. Nih bibitnya, masukin ke rockwool, satu bibit. Masukin bibitnya pelan-pelan ya, biar rockwoolnya gak rusak. Masukin bibitnya jangan terlalu dalam juga. Oke, siap. Oke, nanti kalau udah, Marsha tolong temenin aku buat jemur bibitnya di bawah matahari ya. Halo semua, kenalin aku Matahari. Aku adalah matahari yang bermanfaat untuk mengaktifkan klorofil, menghangatkan benih, memberikan warna hijau, menjaga suhu agar tetap stabil, mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan, dan masih banyak lagi. Guys, jangan lupa juga nanti kalau udah jam pulang, nampannya diambil, terus bungkus pakai plastik hitam ya. Guys, setelah dicek, kayaknya bibitnya udah bisa dipindahin ke netpot. Akarnya udah mulai tumbuh banyak tuh. Oke, netpotnya jangan lupa dibawa ya. Oke, guys, yuk ke bawah.
Coba buat larutan nutrisinya dulu. Kiki, tolong isiin bak airnya sampai penuh ya. Oke, sambil aku menuhin bak air, Clara, tolong ambilin nutrisi A dan B di kelas ya. Nanti Fiona temenin ambil nutrisi sekalian alat ukur TDS buat ngukur pH nutrisinya ya. Nutrisinya dicampur ya. Nutrisi A 250 ml and nutrisi B 250 ml. Ayo kita campur bareng-bareng. Guys, ini pH nutrisinya masih di bawah 1000 tahu. Gimana dong? Ya udah, kalau gitu coba nutrisinya ditambah lagi aja. Oke, kalau nutrisinya udah pas, rokulnya dipindahin ke netpot aja. Netpot yang udah keisi rockwool dipindahin ke pipa yang udah dialirin air nutrisi. Jangan lupa saklar airnya dinyalain ya. Oke, kalau semuanya udah selesai, nanti kita bergiliran buat ngecek perkembangan tanamannya tiap hari. Kira-kira berapa hari ya selada ini bisa dipanen? Kan kita sudah dapat di pembelajaran fisika tentang materi kapilaritas. Menurutku sih, dengan kecepatan air yang segini, mungkin kita butuh 20-25 hari. Asal dicek terus perkembangan tanamannya. Selain itu, pada pembelajaran kimia, kita belajar mengukur pH nutrisi, jadi bisa memperkirakan perkembangan tanamannya. Dan pada pembelajaran biologi, kita belajar mengamati proses pertumbuhan tanaman loh. Wah, ternyata banyak banget ya hal yang bisa kita pelajari dari proyek kali ini. Guys, ini seladanya udah bisa dipanen. Ririn, coba tolong ambilin plastik packingan di kelas. Pastikan tiap plastik keisi 2 selada ya. Kalau pipanya udah kosong, teman-teman yang lain boleh bantu buat penyemayan bibit kembali, oke? By the way guys, ini nanti ditawarin kemana? Ke teman-teman yang lain boleh tuh, ke guru-guru juga boleh.
ya kita dengan adanya hidroponik ini. Iya ya, jadi kita sudah tahu cara bertani walaupun tinggal di perkotaan. Bener banget, kita jadi makin tahu nih gimana cara bergotong royong, terus makin kreatif juga. Gak cuman itu juga loh. For your information, hidroponik adalah cara bertani yang modern, bersih, steril, dan gak membuat pencemaran tanah dengan pestisida. Jadi semakin berakhlak mulia terhadap alam. Yaps, betul sekali. Selain seru, kita juga mendapatkan pengalaman yang berharga dan bermanfaat untuk masa depan. Siapa tahu pengalaman ini menjadi salah satu jalan kita untuk memulai usaha dan berani menjadi petani berdasi di perkotaan. Wah, dengan tema proyek Tabungku Separuh Nafasku ini memotivasi kita untuk gaya hidup berkelanjutan 10 hingga 15 tahun ke depan. Nah, syukur ya teman-teman, kita bisa menyelesaikan tema proyek semester ini dengan baik dan sukses. Sampai berjumpa di tema proyek selanjutnya, pasti bakalan lebih seru. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah atas pertunjukan kemarin proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Oh Merdeka.